Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura lahir di Desa Haria, Pulau Saparua pada tanggal 8 Juni 1783. Thomas adalah seorang Borgor berketurunan dari keluarga besar Matulesi di Desa Haria, Pulau Saparua. Pemuda Thomas, mantan Sersar Mayor dalam ketentaraan Inggris, mempunyai pengalaman memimpin pasukan. Ia adalah seorang komandan dengan sifat-sifat kesatria, yaitu gagah perkasa dan pemberani. Postur tubuh yang tinggi, kekar, dan kuat, berwatak keras namun jujur dan disiplin. Seorang Kristen Protestan yang saleh dan berperi kemanusiaan. Pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Pati, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kabaresi. Sebagai panglima perang, Thomas mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir Raja-Raja Pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Pati maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Patimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat, dengan mengirimkan sendiri Laksamana Baiskes, salah seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Patimura. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan laut dikoordinir Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, yang dibantu oleh para panglimanya antara lain Melchior Kesaulia, Antoni Rebok, Pilipin Latumahina, dan Ulupaha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Duurstede, pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawano, Jazirah Hitu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Thomas Matulesi dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Martha Christina Tiahahu adalah seorang gadis dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut. Lahir sekitar tahun 1800 dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda baru berusia 17 tahun. Ayahnya adalah Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, gadis ini terkenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambutnya yang panjang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang merah, ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga memberi semangat kepada kaum wanita di negeri-negeri agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran, sehingga Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berperang. Di dalam pertempuran yang sengit di desa Ouulat, Jazirah Tenggara, Pulau Saparua, nampak betapa hebat Sri Kandi ini menggempur musuh bersama para pejuang rakyat. Namun akhirnya
Karena tidak seimbang dalam persenjataan, tipu daya musuh dan pengkhianatan, para tokoh pejuang dapat ditangkap dan menjalani hukuman. Ada yang harus mati digantung dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahahu divonis hukuman mati dengan cara ditembak. Martha Christina berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Namun ia tidak berdaya dan meneruskan bergerilya di hutan, tetapi akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Di kapal perang Evertseen, Sri Kandi yang berjiwa kesatria ini menemui ajalnya, dan dengan penghormatan militer, jasadnya diluncurkan ke Laut Banda menjelang tanggal 2 Januari 1818. Menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Johannes Latuhar Hari dilahirkan dalam suatu keluarga guru pada tanggal 6 Juni 1900 di Desa Ulat, Pulau Saparua. Ia keturunan keluarga besar Latuhar Hari dari Desa Haruku di Pulau Haruku. Setelah menamatkan pendidikan dasar di Ambon tahun 1917, Johannes melanjutkan studi ke Batavia dan masuk Sekolah Menengah Umum HBS dan tamat pada tahun 1923. Kemudian ke negeri Belanda dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden dan selesai pada tahun 1927. Mr. Latuhari Hari adalah putra Maluku pertama yang meraih gelar Mister di Universitas Leiden negeri Belanda. Setelah kembali ke Indonesia tahun 1927, Mr. Johannes Latuhar Hari bekerja di Pengadilan Negeri Surabaya. Di sana, ia bekerja sampai tahun 1929. Sebagai pengacara, Mr. Latuhar Hari berjuang menolong rakyat kecil dalam menegakkan hukum dan keadilan melawan kesewenangan pemerintah Belanda. Mr. Latuhar Hari kemudian terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Di Surabaya, ia segera aktif dalam organisasi politik Sarekat Ambon dan Pergerakan Nasional. Ide persatuan dan kemerdekaan yang dibawa dari Eropa dimasukkan ke dalam Sarekat Ambon yang kemudian dipimpinnya. Bersama dengan para pemimpin organisasi-organisasi politik lainnya, Latuhar Hari dengan Sarekat Ambonnya membawa masyarakat Maluku ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mr. Johannes Latuhar Hari kemudian diangkat menjadi Gubernur Maluku yang pertama dan berkedudukan di Yogyakarta. Setelah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dapat ditumpaskan pada tahun 1950, Gubernur Latuhar Hari dan stafnya menuju kota Ambon dan memimpin rakyat Maluku membangun daerahnya. Setelah menunaikan tugas pengabdiannya di daerah yang ia cintai melalui berbagai tantangan, pada akhir tahun 1954, Mr. Latuhar Hari menyerahkan jabatan gubernur kepada penggantinya dan kembali ke Jakarta memangku tugas barunya pada Kementerian Dalam Negeri. Tokoh nasional dan pejuang kemerdekaan ini meninggal dunia pada tanggal 8 November 1959 di Jakarta. Sebagai penghargaan dari negara dan bangsanya, Mr. Johannes Latuhar Hari dihargai sebagai seorang Mahaputra Indonesia dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputra pertama. Johannes Leimena dilahirkan dalam suatu keluarga guru pada tanggal 5 Maret 1905 di Ambon. Ia keturunan keluarga besar Leimena dari desa Ema di Pulau Ambon dan dikenal dengan nama panggilan Om Jo. Johannes menempuh pendidikan dasarnya di Ambon dan menyelesaikannya pada sekolah ILS di Jakarta tahun 1919. Kemudian melanjutkan sekolah menengah Mulo Kristen dan tamat pada tahun 1922. Selanjutnya menempuh pendidikan tinggi pada Sekolah Kedokteran Stovia di Jakarta dan tamat pada tahun 1930.
Setelah bekerja sebagai dokter swasta, ia melanjutkan studi dan mendalami ilmu kedokteran, meraih gelar doktor pada tahun 1939. Sejak menjadi mahasiswa, Leimena sudah aktif di kalangan nasional dan masuk ke organisasi politik Sarekat Ambon. Sejak tahun 1925, aktif dalam pergumulan pemuda Yong Ambon sebagai ketua umum serta turut dalam persiapan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada zaman Jepang dan Revolusi Kemerdekaan, ia ikut berjuang dan mengabdi penuh kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai seorang negarawan, ia duduk dalam pemerintahan, memegang berbagai jabatan, di antaranya yang paling lama ialah menduduki jabatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu selama 8 kali masa jabatan, dan 7 kali menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Sikap pribadinya yang sederhana dan teguh menyebabkan ia dapat diterima oleh semua golongan. Sebagai pemimpin Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, ia selalu dapat duduk dalam berbagai kabinet karena pendiriannya untuk kepentingan negara di atas segala-galanya. Demikian pula sebagai ilmuwan, karya-karya dan pengabdiannya dalam bidang kesehatan menjadikan ia sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang paling lama dan juga sebagai Menteri Koordinator Distribusi. Pengabdiannya di bidang keagamaan menjadikan ia sebagai Bapak Gereja Indonesia dan salah seorang tokoh gereja internasional. Negarawan dan patriot sejati ini meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1977 dan mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara dalam bentuk Bintang Mahaputra Utama. Gerrit Asiwabesi dilahirkan dalam suatu keluarga petani dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga guru pada tanggal 19 Agustus 1914 di Desa Ulat, Pulau Saparua. Ia keturunan keluarga besar Siwabesi dari negeri Ulat di Pulau Saparua. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kemudian melanjutkan ke sekolah menengah Mulo di Ambon dan tamat pada tahun 1931. Ia kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Kedokteran Nias di Surabaya dan lulus pada tahun 1942 dan pada tahun yang sama ditempatkan pada Rumah Sakit Simpang di Surabaya dan menjadi kepala bagian radiologi sampai tahun 1945. Pada zaman Jepang, ia dianiaya dan nyaris meninggal. Selain tugas pokok pelayanan kesehatan, ia mengurus pula para pengungsi orang-orang Maluku. Pada masa Perang Kemerdekaan, Siwabesi dengan pemuda Maluku turut berjuang dalam pertempuran Surabaya melawan tentara Inggris dan Belanda. Ia menjadi anggota Komite Nasional Daerah dan menghimpun pemuda Maluku dalam organisasi PRIM atau Pemuda Republik Indonesia Maluku. Kemudian dibentuk Divisi Patimura dan Siwabesi menjadi kepala stafnya. Bersama Mr. Latuhar Hari dan Dr. Leimena memimpin masyarakat Maluku di Jawa dalam revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1949, ia melanjutkan studi ke Inggris dan mendalami bidang radiologi dan kedokteran nuklir di London University. Ia kembali ke Indonesia tahun 1952 dan diangkat sebagai kepala bagian radiologi pada Rumah Sakit Pusat RSCM. Kemudian Dr. Siwabesi merintis pembinaan di bidang radiologi, antara lain mendirikan sekolah asisten ronsen di RSCM, melatih para dokter penyakit paru-paru, mengatur dan membina kegiatan-kegiatan klinis dalam bidang radiologi di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Dr. Siwabesi kemudian diangkat sebagai Kepala Lembaga Radiologi Departemen Kesehatan dan juga menjadi ketua dari Panitia Penyelidikan Radioaktivitas dan Tenaga Atom. Pada tahun 1954, didirikanlah Badan Tenaga Atom Nasional atau disingkat BATAN, dan Siwabesi menjadi direkturnya. Pada tahun 1956,
Ia dikukuhkan sebagai guru besar radiologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Profesor Dr. Siwabesi juga mengepalai tim dokter kepresidenan. Pada Kabinet Pembangunan, ia menjabat Menteri Kesehatan selama 2 periode. Profesor Dr. Siwabesi juga mempunyai reputasi internasional dalam bidang keahliannya. Ia meninggal dunia di Jakarta. Tokoh nasional dan Bapak Atom Indonesia ini dihargai jasa-jasa dan pengabdiannya oleh pemerintah Republik Indonesia dan bangsa Indonesia sebagai seorang Mahaputra Indonesia yang besar dan dianugerahi bintang jasa tertinggi, yaitu Bintang Mahaputra Utama.